ya, jadi tour leader sekaligus dia juga memberangkatkan dirinya atau keluarganya jadi haji. Begitu ya. Tapi kalau konvensional enggak. Makanya di sini kalau ada pemilik, tulis saja pemilik gitu ya, perusahaan, jabatan. Tapi bagi teman-teman yang misalnya freelance, tulis saja freelance. Ya freelance. Freelance itu kan free di mana-mana gitu ya. Ya, namanya pegawai buruh lepas ya kalau freelance ya. Nah, harian lepas. Jadi dia ada di mana aja. Nggak apa-apa. PT-nya apa? Nggak usah ditulis. Freelance ya. PT-nya ada di tangan Anda sendiri. Baiklah, Bapak sekalian, selanjutnya di bagian 2. Kita kesini untuk apa? Pertama, bagi yang belum pernah memiliki sertifikasi tour leader, yang lambang negara di tengah suratnya seperti itu dari BNSP, maka tulislah sertifikasi. Tapi teman-teman yang telah memiliki namun mati sudah habis masanya, maka dibilang sertifikasi ulang. Pertanyaannya, ada nggak yang sudah punya sertifikasi terus habis? Ada, katakan, ada. Ada tangan. Berapa tahun? Tahun berapa habisnya? Oh, belum tour leader. Oh, baru tour guide. Oh, itu nggak ada masalah. Berarti untuk tour leader sertifikasi. Antum, Bapak? Tour leader 2021. Di bawah nggak? Ada, coba lihat. Sambil di bawah ya. Nanti bagi yang sudah pernah, maka di contrengnya itu adalah sertifikasi ulang. Kita menggunakan centang atau contreng seperti ini ya, rumput ya. Centang. Jadi jangan di cross ya. Nah, kemudian selanjutnya kita atasin lagi, Mbak. Bapak Ibu, ada berapa unit kompetensi yang harus kita kuasai? In this moment, sebelum ada perubahan rencana ada 33, baru masih dikaji lagi, baru mau dikonferensikan lagi hari ini. Itu akan ada 33. Tetapi yang kita masih menggunakan yang 22. 22 unit kompetensi itu sesungguhnya terdiri dari 5 yang kaitannya dengan general umum, yang 14 adalah unit kompetensi khusus, core-nya adalah tour leader. Yang 3 terakhir itu adalah penggunaan bahasa umum, bahasa Inggris dan menulis dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dasar. Jadi 5, 14 dan 3. Totali ada berapa? 22 unit kompetensi yang harus Anda serahkan kompetensinya kepada para asesor untuk dikaji, dilihat, ya, dieksplor. Dinilai. Betul tidak ada kompeten untuk 22 unit. Apa saja kira-kira? Coba kita lihat. Pertama, Bapak Ibu harus kompeten dalam hal bekerja sama dengan koleha dan wisatawan. Kedua, Bapak Ibu harus bekerja dalam lingkungan sosial berbeda. Bapak Ibu harus kompeten dalam mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan K3. Unit selanjutnya, Bapak Ibu harus menangani situasi konflik, harus kompeten mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan pariwisata. Itu 5 dasar kompetensi umum yang harus dimiliki oleh semua para asesi. Kira-kira Anda kesini udah kompeten nggak dari yang 5 tadi? Angkat tangan yang belum merasa kompeten. Kompeten ya? Udah paham ya? Apakah bisa ini dibawakan sebagai kompetensi kita karena kita telah mengikuti pelatihan? Bisa. Apakah ini bisa ketika kita bekerja di perusahaan? Sudah bisa. Apakah bisa kalau ini kita dapatkan di sarjana non pariwisata? Bisa. Bisa. Pasti bisa. Tapi kalau D3 pariwisata, S1 pariwisata, S2 pariwisata, bahkan SMK pariwisata pasti bisa. Karena pengetahuannya selalu diulang-ulang dan diterapkan di mana kita duduk di bangku sekolah. Selanjutnya, kita mulai masuk ke unit 6. Unit 6 sampai 14 ya. 14 itu jatuh di 19 ya. 14 unit ini dari 6 sampai 19 ini core-nya kita. This is intinya daripada tour leader. Ya, coba perhatikan. Dari 14 itu kalau kita kaji 6, 7, 8 itu adalah permulaan kita bekerja. Before we are departure. Ketika kita masih di kantor, ketika kita masih ada di perusahaan di mana kita digunakan tenaga kita untuk bawa tur. Ketika kita masih bersenda gurau dengan teman-teman di kantor. Ini 3 unit ini, 6, 7, 8 pasti kompeten. Pertama, melakukan persiapan tur. Nanti kita ketemu orang tiketing. Nanti kita ketemu sama bagian divisi tour outbound-nya, yaitu misalnya agent control. Nanti kita ketemu dengan bagian pengurus visa, paspor dan sebagainya. Pasti nih, ini persiapan-persiapan ini ada di kantor sebelum berangkat. Itulah kita harus ketemu dengan tour manager, supervisor, divisi lainnya. Sampai kepada accounting. Udah bayar belum ya? Kalau setelah itu, ini di sini di persiapan. Lalu yang ketujuh,
mengkoordinasikan jadwal persiapan. Pasti Anda akan di-brief oleh tour manager. Nanti kamu sini ya, nanti ketemu vendornya ini ya, nanti akan dijemput dengan ini guide-nya akan seperti ini. LA di kota Jeddah seperti ini ya, LA nanti di Mekah seperti ini, Madinah seperti ini. Nanti di Palestina kamu begitu landing Kairo Palestina nanti ketemu nih sama guide di sini. Nanti guide ini akan membawa kamu ke sampai Gunung Sinai, nanti perbatasan langsung lepas dengan guide dari Israel. Kira-kira itu ada di mana? Di kantor kan? Ya tidak. Pasti kompeten lah. Anda sudah melalui proses seperti ini. Yang ketujuh, yang kedelapan, mengembangkan kebutuhan destinasi. Bapak Ibu sekalian, adalah banjir di Jeddah, ada kejadian chaos, misalnya perbatasan Suriah, Mesir. Anda dapat informasi itu dari siapa? Bisa jadi dari guide-guide kita, bisa jadi dari teman tour leader yang baru pulang, bisa jadi saudara kita yang ada di MC, bisa jadi dari teman kuliah kita yang masih ada di Kairo. Masuk ke informasi, jelas? Kita harus update. Ini nanti modal dasar Anda ketika mau guiding atau meredakan satu situasi, jangan sampai kamu takut gitu. Oh jauh Pak, Damrul jauh. Kita ada di Bintaro, itu Damrul adanya di perbatasan misalnya yang mau ke Banten kan jauh, nggak bakal kenapa. Supaya meredam. Itu yang updated destination seperti itu kira-kira. Paham? Ya. Paham. Kita masuk di dalam unit persiapan keberangkatan di hari pertama, yaitu unit 9. Mengatur saat keberangkatan. Bapak Ibu semua para sesi yang saya hormati, ini adalah saat yang paling tepat kita ketemu dengan tamu kita. Disinilah pandangan pertama itu terbentuk. Disinilah kompetensi Anda dituntut. Gimana keramataman Anda, sopan santun, cara kerja Anda, cara memberikan informasi. Anda enak apa enggak? Wajah enak, wajah Anda manyun apa enggak? Bahagia apa enggak? Anda bisa menghibur tamu tidak? Kan begitu. Di hari pertama mereka sangat berharap bahwa Anda orang yang baik. Tour leader yang mau ramah, tour leader yang mau membantu, tour leader yang mau bertanggung jawab di hari pertama. Ini kompetensinya. Ya, apa itu kompetensinya? Nanti diuji, ditanya, gimana? Apa yang kamu berikan informasi ketika hari pertama di keberangkatan? Apa tugas tour leader ketika waktu hari pertama di keberangkatan? Kan cuma dua, aspek absensi orang dan bagasi. Dan selanjutnya informasi mengenai CIQ. Kalau kita bicara international, paham? Kedua, kan pesawat itu kadang transit. Prosedur transit, tour leader sudah kompeten. Ya, jangan berasa tour leader nggak ngerti, akhirnya berdiri di belakang, tapi suruh depan. Itu bukan tour leader, ya, tour yang ngebingungin. Jadi harus di leader, harus di depan. Anda memimpin di depan, Anda nggak tahu lapangan, tetapi Anda membawa 20 orang. Jangan sampai Anda nyasar, kan begitu. Ya, carilah informasi sebelum berangkat. Gimana sih kalau transit di Dubai? Gimana sih kalau transit di Doha? Gimana sih kalau transit di Abu Dhabi? Gimana kalau transit di Singapura, di Brunei, Darussalam, di Hong Kong, di Cathay Pacific, di Turki, Istanbul, kalau naik Turki sekarang. Semua transit back to home base. Jadi semua airline pasti akan kembali ke home base. Hanya dua pesawat yang langsung. Kalau Garuda, Jeddah atau Madinah. Saudi Arabia, Jeddah atau Madinah. Yang lain transit, home base. Emirates, home base-nya di mana? Dubai. Etihad, Abu Dhabi. Jadi ketika transit, Anda mesti tahu tuh airport Abu Dhabi, airport Dubai, airport Singapura, airport Hong Kong, airport Brunei Darussalam. Luar biasa. Bahkan Kuala Lumpur juga harus tahu bagaimana perpindahan dari terminal 1 ke terminal 2, bagaimana regional ke internasional, bagaimana internasional ke regional. Semua dibolak-balik seperti itu. Dan maknanya adalah Anda tidak boleh you lose your client. You lose your client, itu intinya. Nggak boleh kehilangan peserta. Jangan bilang you don't follow me, I'm lost too. Nggak boleh. Anda kencing semua pada ikut, Anda kencing pasti semua pada ikut kencing. Tunggu saya mau kencing dulu. Padahal kita kan harus ke transit. Tiba-tiba tuh dia nggak ngomong, belok kiri aja dia kencing. Karena harus bawah nggak bisa tahan. Semua pada ikut. Tunggu Pak, saya mau ke toilet dulu. Gitu. Pasti. Jelas? Luar biasa Anda ikutin terus semua. Nah, 10 adalah bagaimana mengatur saat keberangkatan sudah, mengatur saat transit, mengatur saat tiba. Ya, berangkat dan tiba harus sama. First in, first out harus sama. Yang masuk 20 keluar 20. Jangan masuk 19 keluar 21 atau sebaliknya. Masuk 20 keluar 19. Kalau bagasi sudah keluar satu hilang, itu dia kendala.
Sehingga banyak kuliah yang tidak mengerti apa yang sudah dilakukan ketika kita transit. Tulisan tahunya bahwa orang aja udah transit, udah sampai aja di gate keberangkatan. Lalu bagasinya gimana? Dia akan pikirin. Seharusnya kita punya hak untuk ngecek bagasi ketika kita transit. Kita tahu bagasi kita sudah on board apa enggak. Kemana kita tanya? Banyak yang tidak paham, banyak yang ikutin aja. Lu transit udah dulu kali lalu cari aja udah di gate departure udah selesai di situ. Enggak, ada kerjaan lagi itu bagasi. Bagasi kita bisa cek ketika negara transit. Apakah bagasi kita on board dengan kita atau belum? Ya, nah itu transit jangan nggak kerja. Tiba Anda tenang, berarti bagasi sudah normal, sudah saya cek pada saat transit bagasi semua full on board di dalam pesawat yang kita gunakan. Kemudian setelah didata ke bis, ya ke bis ngaturlah tempat duduk penumpang, jangan ditempatin ya kursi pertama di belakang supir, itu untuk tour guide dan tour leader gitu kan. Silakan Bapak Ibu gunakan tempat duduk yang Bapak bisa sisa tempat duduk sampai terakhir pun Bapak bisa gunakan. Nggak usah rebutan, pintu kita ada 2 di tengah dan di depan. Duduk dimanapun. Kalau zaman 20 tahun yang lalu mungkin pada rebutan. Karena yang besar jendelanya cuma di depan supir, yang kecil. Sekarang yang namanya glass window itu udah besar-besar dan keluar masuk sudah ada pintu 2, jadi nggak usah rebutan. Ini zaman sekarang, zaman now, bukan zaman dulu. Rebutan di depan, sampai kadang berantem gara-gara mau duduk di depan kepala supir, di belakangnya kepala supir mau lihat pemandangan, mau foto dan sebagainya. Sekarang udah easy. Ya, yang namanya desain Windows, apalagi kalau udah Euro 2000 di atas 2008, 2010 itu bagus-bagus pesawat, kendaraannya. Bahkan dia hidrolik. Jadi begitu ada pedestrian, dia langsung turun pakai hidrolik, sejajar. Begitu mau naik, dia naik dulu pesawat. Seperti pesawat terbang lah, hidroliknya naik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologi sudah mengiringi perjalanan seseorang di beberapa negara dengan nyaman. Termasuk di Saudi Arabia itu produk-produk luar semua pesawat kendaraannya. Yang paling jelek sekali adalah produk Tiongkok. Yang paling bagus minimal produk Turki. Udah Eropa standar, ya. Jadi Bapak Ibu begitu nyamannya kita berpergian dengan bis, nggak usah rebutan, udah zamannya udah lewat ya, zaman rebutan kursi. Kemudian bagaimana kita sampai kepada setelah di bis, kemudian mengatur check in check out, kemudian mengatur peserta satur, ini juga bagian yang penting, kemudian mengelola tutur tambahan, mengatur perpindahan moda transport dari bis ke kereta kecil, dari bis ke mobil-mobil kecil, dari bis ke gantole, dari bis merubah ke kereta atau ke mobil kecil. Itu adalah perubahan jumlah orang, jumlah seat. Bagaimana kita mengatur siapa duduk di seat mana supaya orang tua tidak terpisah dengan anaknya. Itu pekerjaan kita. How to manage the people when they are going with the family. Itu tugas kita. Bagaimana kita manage bepergian dengan seorang keluarga yang membawa anggota keluarga. Tidak boleh terpisah antara ibu, anak, dan bapaknya. Paham? Bisa dibayangkan kan? Kalau ibunya duduk di depan sama cowok yang ganteng, bapaknya di belakang, ya, kemudian duduk sama orang yang lain gitu ya, mungkin lebih cantik gitu ya, udah berantakan tuh rumah tangga tuh, ya. Harus disatukan. Tempat tidur juga begitu. Jangan kita pisahkan suami istri. Kita kasih yang double bed, jangan yang twin bed. Gitu, paham? Kalau kakak beradik boleh twin, ya. Kakak beradik boleh twin. Kakak ibu bapak, kakak bapak, adik bapak boleh twin. Tetapi kalau suami istri harus double bed. Ya, kadang-kadang kalau umroh pun harus dikasih cinta bersemi ketika melakukan ibadah umroh. Banyak ya, kamar barokah itu dicari gitu ya. Kita paham nih ya urusan-urusan begitu. Jangan kita tidak tahu teknologi hotel, kita tidak tahu bagaimana kita membagikan jenis kamar terhadap tamu kita. Siapa yang harus kita berikan, pada siapa dia harus twin, pada siapa harus triple, pada siapa quote itu sekarang menjadi hal yang biasa. Di konvensional nggak ada quote, hanya ada di umroh. Sekamar berempat itu tidak ada di tur luar negeri kecuali umroh aja. Dikasih satu kamar berempat. Yang namanya quote. Quotation itu selalu adalah base twin sharing basis. Sekamar berdua. Selalu begitu dalam quotation. Tapi ada triple, ada quote. Luar biasa nih ya untuk umroh kegiatan. Di luar itu kita hanya kenal namanya twin sharing basis. Kamar yang double atau twin. That's it. Jelas ya? Oke. Selanjutnya bagaimana kuliah harus kompeten terhadap mengatur pengguna transport mengelola permasalahan yang tidak terduga. Hal banjir, jelas tiba-tiba banjir. Anda nggak bisa ke airport, ya itu nasib. Lalu bagaimana extend? Oke, extend.
pesawatnya bagaimana? Bisa apa enggak? Kan begitu ya. Jangan harga murah 2 weeks. Ya, umroh 10 hari, 2 weeks. Berarti kalau one month jadi one month harus nambah. Masa berlaku tiket 2 minggu, mau dijadikan 1 bulan harus nambah. Kompetensi seperti itu Anda harus pahami ketika ada masalah dengan hal tidak terduga. Peserta hilang, paspor hilang, ya kan? Peserta sakit, ya kan? Gangguan alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, ya, semua harus mengalami hal seperti itu. Walaupun sekarang belum, insya Allah enggak, ya. Walaupun sekarang belum, insya Allah tidak ke depan. Tetapi kalau memang sudah terjadi, maka gangguan alam seperti itu harus kita hadapi seperti itu. Don't be panic, ya. Jangan kita panik di depan tamu, ya. Udahlah, makin panik kamu, ya kan? Kita harus seperti wise, bijaksana, kita berikan penjelasan, kita buka lagi yang namanya aturan perusahaan, B2C-nya, ya kan? Keterlambatan pesawat itu bukan ranah kita, karena pilot bilang nggak bisa landing, ya nggak bisa landing, nggak bisa terbang, ya nggak bisa terbang, nggak bisa memaksakan diri, because karena it's not belong of us. Jelas, itu ada regulasinya. Ya, setiap perubahan tur, ya bukan tanggung jawab perusahaan. Kan gitu ya. Perubahan tur sewaktu-waktu akan berubah, atau tur akan berubah sewaktu-waktu manakala ada terjadi gangguan alam. Kan begitu. Nah, itu udah tercatat di dalam penjelasan brosur. Selanjutnya